Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kita bahas? Refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan. Pencerminannya kemarin terhadap sumbu apa saja? Sumbu X, sumbu Y, apa lagi tuh? Y sama dengan X, terus Y sama dengan H, X sama dengan H, kemudian terhadap titik pusat atau 0, dan juga sembarang titik. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke transformasi yang selanjutnya, yaitu rotasi. Apa itu rotasi? Coba sebutkan contoh apa yang kalian tahu tentang rotasi. Jam dinding. Jam dinding, oke, rotasi. Bumi. Terus juga apa lagi? Kipas angin juga sama. Kipas angin. Biang. Kalau biang gula? Oke, sekarang kita coba ke rotasi. Artinya berputaran. Oke, hati-hati nanti gerak-gerak lagi. Coba sekarang perhatikan pada layar berikut ini. Oke, semua fokus ke layar. Fokus ke layar. Oke, coba lihat titik di sini. Titik A berada di koordinat berapa? 5,0 apa 0,5? 5,0. Oke, jika sebelumnya adalah refleksi, jika titik A direfleksi terhadap sumbu Y, kira-kira akan ada di mana? Ini titiknya, kalau direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan ada di 5,0. Kalau titik A sekarang kita rotasi. Rotasi nanti ada dua jenis. Yang pertama berpusat pada titik 0,0, dan yang kedua akan berada di titik sembarang titik A, B. Titik A akan kita rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebanyak 90 derajat. Kira-kira bayangan titik A ini akan ada di mana? Di mana kira-kira? Titik A akan dirotasi atau diputar sebanyak 90 derajat dengan pusatnya yaitu 0,0. Kira-kira akan ada di mana? 0,5, 5,0, 0,5, 5,0 atau di mana? 5,0 di sini. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. 90 derajat tuh. Arah sudut itu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan. Jadi kalau di sini titik A-nya, jadi misalnya kita tuliskan, oke, di sini ada titik atau sudut 0 derajat ya. Ini ada 0 derajatnya. Kalau ke atas berapa? 90. Maaf ya, tulisannya agak bagus dikit. Kalau ke samping berapa di sini? 100. Kalau yang di bawah berapa? 270. Kalau 360 itu di mana? Kembali lagi. 360. Nah, kalau titik A
ini kita putar sebanyak 180 derajat, kira-kira akan ada di mana bayangan titik A-nya? Nah, nanti kan kalau kita putar 90 derajat di atas, 180 berarti ke bawah, ke sampingnya lagi. Kalau kita putar, kalau titik A ada di sini, kita putar sebanyak 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Kira-kira akan ada di mana? Koordinatnya berapa? 0,5. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cakep. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita pindah titiknya. Jika ada sebuah titiknya di sini, nah, titik A berada di koordinat berapa? Berapa? 5,1. Jika kita putar atau kita rotasi sebanyak 90 derajat, kira-kira akan ada di mana? Kita putar 90 derajat. Berapa dapat? -1,5. Kenapa bisa dapat -1,5? Diputarnya naik. Betul? Oke, akan kita putar 90 derajat ada di -1,5. Kalau kita putar 180, berapa? 1. Pasti ada yang mengawang-awang. Kok bisa? Magic. Oke, kalau masih ada yang bingung, coba lihat ke samping. Kita lihat seperti transformasi yang pertama, yaitu apa? Translasi. Kita lihat saja dari A ke B. Ini kita lihat berapakah translasinya? Sabar. Ke bawahnya berapa? Ke sampingnya? 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sama. Kan kalau di sini berpatokan dengan sumbu X jadi 5, ini juga sama. Jaraknya pasti 5. Ke atasnya berapa? 5 ya. Ke sampingnya juga? 1. Kan 90 derajat. Iya tidak? Ya. 15 juga sama, 15. Kalau 180 ini kan ke bawah 1, samping 5 juga sama, ke sampingnya 5, bawahnya 1. Kalau di 270 kira-kira berapa? Ke bawah 5, ke samping seperti itu. Ya. Oke, jika kita buat circle-nya, apa itu circle? Atau kita buat orbitnya. Bayangkan ini adalah bulan. Bulan yang akan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Ini apa ya? Ini buminya nih, ini bulannya. Bulannya di A. Jarak dari bumi ke bulan. Iya. Kalau bulan berarti jaraknya akan sama atau sama. Kita buktikan apakah benar 90 derajatnya ada di situ. Kita buat ruas-ruasnya dulu dari E ke Z. Kemudian kita buat sudutnya. A, B, E. Nah, di sini kita bisa melihat ya, besar sudutnya. Jika kita mulai dari A di sini, kan masih 0 derajat ya? 0 derajat. Kalau kita putar sebanyak 30 derajat ada di sini, kita putar 45 dan kita putar 90. Nah, ternyata kalau kita putar 90 derajat berada di titik B.
min 1, kalau kita putar lurus atau 180 ada di min 5, dan kalau kita putar 270 ada di 1, min. Nah, bisa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita buktikan pakai rumus. Coba ya, kita buktikan. Ada spidolnya? Oke, sekarang kita akan buktikan kalau titik A ini kita putar atau kita roll sebanyak 90 derajat akan ada di sana. Yang pertama, sebelum materi transformasi ada materi apa? Sebelum transformasi, matriks. Kalian pasti suka matriks. Betul. Sangat. Oke, ada matriks rotasi. Untuk matriks rotasi, kita lebih gampang untuk menghafalnya adalah komisi-ko. Apa? Kok bagi dua? Sekali lagi, komisi-ko. Lihat di sini. Komisi-ko. Kos, min, sin. Kalian pasti sangat suka dengan trigonometri. Iya tidak? Oke, untuk titik A berada di koordinat berapa ini? 5,1. Oke, titik A misalnya ada di X, Y. Jika kita rotasi dengan pusatnya adalah 0,0, maka bayangannya atau A-aksennya yaitu matriks ini, matriks dari rotasinya yaitu matriks komisi sikonya, kos, min, sin, kemudian sin dan kosnya kita kalikan dengan titik awalnya. Titik awalnya yaitu X, Y. Jika dicontoh kita ada titik A-nya di koordinat berapa itu? 5,1. Jika kita rotasi dengan pusat rotasinya adalah titik pusat 0,0 dengan banyak sudutnya yaitu 90 derajat. Berapa derajat? 90 derajat. Maka bayangan titik A-nya akan ada di mana? Berarti ini kan cos alfa ya. Cosnya alfanya ganti dengan berapa? Berapa derajat ini? 9. Ya udah, jadinya cos 90 derajat, sin 90 derajat, kemudian min sin, kemudian dikalikan dengan titik awalnya berapa? 5, yuk kita kalikan yuk. Cos 90 berapa? 0,1. Sin 90? 1. Min 1. Cos 90? Titik awalnya berapa? 5. Perkalian matriks 0 kali 5 kemudian ditambah min 1 kali 1 1 kali 5 0 kali 1 maka di sini kan kalau sudah bayangan jadinya X aksen sama Y X aksen sama Y satu lagi X aksen sama Y 0 ditambah min 1 jadinya
Min 1. 5 tambah 0 jadinya 5. Maka titik A berada di 5,1. Jika kita rotasi sebanyak 90 derajat, bayangannya akan ada di min 1,5. Belum. Kita tunggu beberapa saat kemudian. Kita lihat bersama-sama bahwa titik A di 5,1 setelah diputar 90 derajat ada di min 1,5. min 1, sama atau beda? Sama. Magic. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada tidak? Kalau tidak ada, sekarang kita pindah pusatnya. Setelah berpusat di 0,0, sekarang kita pindah pusatnya di sembarang titik. Oke, yang ini kita hapus dulu, Yes. Oke, selanjutnya jika ada sembarang titik di sini, koordinatnya berapa? 6,2. Jika kita rotasikan dengan titik rotasinya adalah titik pusatnya ya di sini 3, jika titik A dirotasi dengan pusatnya di B, kita putar 90 derajat. Kira-kira akan ada di mana bayangannya? 34 apa 43? 90 derajat. Ya sama kayak ini. Set. Berapa langkah ini? Kan 90 derajat, berarti membentuk siku. Nah, berapa ini? 3,5. Kalau titik A dirotasi 180 derajat dengan pusatnya di B, kira-kira akan ada di mana? 0,2. Reset. Di sini juga sama. Bukan muter kayak muter gini ya. Iya. Kalau diputar 270, bawah berapa? 3,1. Kalau diputar 720 derajat, 3,2. Diputar 720 derajat. Balik lagi ke titik awal. Kan sekali putaran berapa? Sekali putaran 360. Kalau 720 berarti 2 kali putaran. Kembali ke titik awal. Balik ke laptop. Magic. Jika titiknya kita pindah ke sini, sering di dia. Titik A kita putar 90 derajat dengan pusatnya di B. Kira-kira akan ada di mana? Putar 90 derajat. 2,5 Pak. Berapa benar? 2,5. Coba. Seperti biasa, kita lihat saja translasinya kayak tadi. Kalau misalnya ke sini, ke sampingnya berapa ini? 3. Atasnya 1. Kan 90 derajat, berarti ke atasnya 3, sampingnya 1. Berapa ini koordinatnya? 2,4. Nah, kita punya lagi pakai lingkaran ya biar lebih jelas. Nah, kita buat garisnya. Seret. Kemudian titiknya. Kemudian kita kasih sudutnya.
Min C. Nah, kita putar berapa tadi? 90 derajat. Kira-kira di mana tadi? 2,4. 90 derajat. 2, kalau 180? 180. Kalau 180 berarti seperti pencerminan. Iya tidak? 0, kalau 270? Saya ada di mana kira-kira? Yo. 4,4 Ting tong, ting tong, ting tong. Berapa? 4,2. Nah, sekarang kita seperti tadi buktikan pakai rumus. Nah, kalau titik pusatnya ada di A, Depan B, maka bagaimana ya rumusnya? Mau di sini apa di sana? Di sana, oke. Kita translasi dulu ke samping. 10. Nah, kalau titik pusatnya ada di A, B, maka titiknya ada di X, Y. Jika dirotasi dengan pusatnya adalah A, B, sebanyak berapa ya? Berapa derajat tadi? 90 ya? Oke, nanti sebanyak alfa derajat. Maka untuk A aksennya adalah seperti tadi. Matriksnya apa? O cos. Dikalikan dengan titik awalnya berapa? X, Y. Tetapi karena pusatnya di A, B, ya yang X-nya kurangi A, Y-nya kurangi B. Oh, naik. Y kurangi, tetapi ditambah dengan titik pusatnya yaitu A, nah, yuk kita masukkan yuk. Aksen ini yaitu nanti ada di X aksen sama Y aksen. Tadi kan titik ada berapa titiknya itu? Titik A-nya? Titik A-nya berarti koordinat berapa? 6,2 diputar berapa itu? Dengan pusatnya berapa pusatnya? Oh, ini rotasi. 3. Berapa? 3,1. Berapa derajat? 90. Maka seperti tadi, cos berapa? Cos 90? Cos 90. 0, sin 90. Sin Min sin 90. min 1 0. X, Y. Min 1, X-nya itu 1, 0. titik awalnya berapa? 6 6, Y-nya 2. dikurangi A, B, A-nya berapa? B-nya 3 1. ditambah A, B, A-nya 3, B-nya 1. Sama seperti tadi masih 0, min 1, 1, 0. Kita operasikan 3, 6 kurangi 3 2 kurangi 1 3 1. ditambah 3 1. kita kalikan dulu atau kita jumlahkan dulu matriksnya? Kalikan dulu. Yuk kita Kalikan baru jumlahkan. Kalau 3 0 min 1 kali 1 1. oke, ditambah min 1 1 kali 3 3 0 kali 1 0. ditambah 3 1 3 1. 0 ditambah min 1 min 1 tambah 3 2 3 tambah 0
0 tambah 1. Jadi X, Y nya, X aksen, Y aksennya 2,4. 4. Sama atau beda? Sama. Sama. Magic. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau diputarnya 30 derajat, gimana? Kalau 30 derajat gimana putarnya? Ya, nilainya kita ganti. Cos 30. Tanggal 3. Sin 30. Seperti itu. Tinggal dioperasikan seperti biasa. Oke. Bisa? Insya Allah. Oke, mungkin sudah cukup pertemuan kali ini sampai rotasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk transformasi yang berikutnya, yaitu apa? Dilatasi. Oke, terima kasih, cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.